para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, jangan lupa sebelum melanjutkan video ini, klik subscribe dan juga share kepada sanak saudara, kerabat, guru, siswa, dan sebagainya, karena video ini berisi materi pendidikan karakter, dan itu sangat penting. Nah, kalau Anda punya pengetahuan yang perlu di-share, jangan lupa bersama Suyanto.id, supaya kita bisa membuat konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik, yang jumlahnya ribuan di sekitar kita, di sekitar anak-anak kita. Nah, kali ini di episode ketiga ini, kita masih bersama tamu istimewa kita, yaitu Bapak Didik Suhadi PhD. Beliau adalah Deputi 5 Kemenko PMK, dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Ya. Selamat pagi, Pak. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Didik. Sehatnya orang tua harus tetap olahraga dan makannya harus terkendali. Tidak seperti lagi. Nah, gimana Pak Didik? Kita sudah di episode 3. Kemarin kan kita sudah penanaman pendidikan karakter untuk anak-anak usia dini ya. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana pendidikan nilai-nilai, pendidikan karakter di sistem pendidikan berdasarkan untuk melaksanakan revolusi mental. Gimana Pak Didik? Oke. Baik, Prof. Selamat pagi para penggemar, pemirsa Suyanto.id yang selalu menantikan info-info baru terkait dengan pendidikan sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat ya, Prof ya. Ya. Belajar sepanjang hayat yang disajikan oleh Suyanto.id, saya kira ini bagus untuk kita semua. Pada kesempatan episode ketiga ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam sistem pendidikan, khususnya terkait dengan penanaman nilai-nilai karakter yang dalam dunia pendidikan sebetulnya sudah kita buat namanya penguatan pendidikan karakter, Prof. Ya, Saya kira Prof. Suyanto salah satu tim nasional PPK ya, Prof ya, yang itu sudah kita jalankan beberapa tahun yang lalu. Nah, kenapa di sistem pendidikan ini penting? Karena memang kalau anak-anak sejak dini ditanamkan tentang nilai-nilai itu, ya tentu ini nanti dalam kehidupannya di masyarakat itu tentu akan baik. Nah, pada kesempatan ini bagaimana penanaman nilai-nilai revolusi mental dalam bentuk penanaman karakter khususnya di SD dan SMP, atau yang dalam human life cycle kita sebut sebagai slice ketiga. Jadi saya ingatkan lagi, slice pertama itu 1000 hari kehidupan, itu kemarin juga disinggung oleh Pak Dr. Hasto, saya kira Kepala BKKBN ya. Kemudian slice kedua adalah usia dini dan usia anak, yang sekarang ada slice ketiga usia SD dan SMP. Nah, kalau kita mencermati kurikulum dan juga proses pendidikan di SD ya khususnya, saya kira memang boleh dikatakan bahwa hampir 60-70% itu harusnya memang terkait dengan bagaimana penanaman karakter. Di situ diajarkan bagaimana disiplin, diajarkan bagaimana menghormati guru, di situ diajarkan mandiri, di situ diajarkan bagaimana berkomunikasi, di situ diajarkan membaca dan menulis. Saya kira banyak sekali nilai-nilai yang kita berikan dengan harapan itu nanti akan tertanam dalam dirinya, sehingga nanti ketika menginjak ke usia yang lebih matang, ya, usia dewasa, maka itu menjadi bagian dari proses pembudayaan pada dirinya. Nah, tentu ini sangat penting, Bro, bagi kita, khususnya dalam rangka untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan Indonesia Emas 2045 itu kan sebetulnya yang diharapkan adalah
yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang sekarang anak-anak ini di usia SD, SMP, dan Ya, betul. SMA saya kira. Kan itu ya. Jadi oleh karena itu memang ini sangat menentukan. Ya. Ketika treatment kita ini bagus, maka nanti insya Allah kita akan menghasilkan usia produktif yang bagus. Sesuai dengan perkiraan, bukan perkiraan saya kira ya, kita sudah punya namanya demographic advantage. Memang nanti usia produktif penduduk Indonesia ini memang dominan. Jadi hampir 60-70% itu usia produktif. Ya, ya. Jadi kalau ini terjadi maka ya usia produktif ini pendidikannya bagus, penanaman nilainya bagus, ya, insya Allah nanti juga produktivitasnya akan tinggi. Nah, kalau produktivitasnya tinggi maka tentu nanti akan menghasilkan investasi SDM yang bagus dan itu akan berdampak pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi penanaman nilai tadi saya kira penting Bro untuk disampaikan. Termasuk di SMP juga begitu. SMP itu kalau kita lihat kurikulumnya memang hampir 40-50% itu masih penanaman karakter. Karena di situ mulai diajarkan bagaimana bernegosiasi, Ya, mendengarkan pendapat orang lain, ya kan Pak? ya. Berdiskusi, ini Seperti kan yang bagian dari penanaman nilai. ya seperti empati, gotong royong, Empati, gotong royong, saling menolong. kerjasama, saling menolong, gitu, kebersihan, ya kan? Dan Kebersihan. sederhana saja kalau di SD itu kan bisa diajari share makanan. Nah, Anak-anak betul, betul. bawa makanan dari masakannya mak-maknya masing-masing atau Yeah, bibinya, lalu di-share di sekolah. betul. Lalu anak-anak nanti kan cerita kepada orang tuanya, oh dapat makanan enak, lalu minta dimasakkan. Nah, itu dampaknya kan jadi suka Betul, makan. Itu kan betul, Bro. lumayan Pak Didik ya. Dan Yeah, saya kira memang seperti yang dikatakan Pak Didik itu benar bahwa pembiasaan itu penting. Karena menurut research bahwa semua karakter itu harus dilakukan habituasi. Kalau yeah, karakternya itu baru paling tidak 21 kali habituasi. Jadi para guru, orang tua jangan segan-segan mengulang-ulang, membiasakan. Kalau sudah biasa akhirnya menjadi budaya dan setelah itu budaya. menjadi cara hidup. Nah, ini Betul, memang caranya begitu. Ya, betul. saya kira modelnya kan masih begitu kan Mbak Didik yang dilakukan oleh Deputi 5 ini. Betul. Jadi memang kebiasaan baik ini kan penanaman karakter itu kan memang awal-awal kan dimulai kadang-kadang merasa terpaksa gitu ya. Ya. Merasa terpaksa, kemudian menjadi biasa. Hmm. Setelah biasa menjadi kebutuhan. Setelah Hmm. kebutuhan menjadi karakter. Setelah Ya. karakter menjadi budaya. Nah, menjadi budaya kemudian menjadi pola kehidupan mereka, irama hidupnya. Saya kira memang betul itu, Prof. Jadi memang akan seperti itulah. Memang ini perlu kesabaran, Hmm. perlu ketekunan, perlu kedisiplinan dari kita semua, dan satu lagi, Bro, perlu role model. Ya, ya, ya. Contoh. Nah, contohnya ya tentu ya kalau murid ya tentu gurunya, kalau guru ya tentu kepala sekolahnya, kan gitu ya, Bro. Ya, betul. Ya. Karena Ya, di Indonesia ini kan masih menganut sistem seperti itu yang saya kira memang ini bagus. ya, itu memang tidak Indonesia saja, Pak. Itu ada teorinya, ada disebut role modeling theory atau vicarious learning theory. Itu mengatakan bahwa orang itu belajar apa saja dengan mudah ketika ada melihat model, contoh. Sehingga di Ya, teknik itu ada simulasi, itu juga contoh dan model. betul. Hanya kita, tentu saja orang tua juga harus beri contoh yang positif. Sehingga setiap sore orang tua juga harus duduk di belakang meja belajar. Walaupun yang ditulis itu mungkin tidak bermakna, tapi dilihat oleh siswa, oleh anak itu, oh mama dan papa belajar. Padahal tidak belajar. Mungkin baru rekap-rekap cicilan mungkin jadi. Cicilan kredit. Tapi kan terlihat nulis-nulis serius. Dan anak-anak, oh mama belajar, maka kita harus juga belajar. Itulah Ya, jadi guru juga nggak boleh merokok di kelas ketahuan oleh siswa. Itu termasuk haram itu hukum. betul, Bro. Ya, Jadi ya, itu yang harus ditegaskan saya kira. ya, Dan di timnya Deputi 5 itu sudah sejauh mana bekerja untuk itu Pak Didik? ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental ini kan sejak 2017, Bro. Hmm. Jadi secara penanaman konsep memang saya kira sudah
bagus ya. Tinggal sekarang bagaimana mendesiminasi tentang konsep pemahaman, jadi pola pikir, pola pandang tentang apa sih revolusi mental itu, yang saya kira memang perlu ada ada publikasi yang besar-besaran, karena jangan sampai ini revolusi mental ini hanya menjadi program segelintir orang atau kelompok tertentu, tapi ini namanya revolusi mental itu kan sebuah gerakan. Ya. Namanya movement, namanya gerakan itu kan memang harus sampai pada masyarakat yang terbawah. Jadi ya, siapapun harus tahu tentang apa sih namanya revolusi mental itu. Terutama terkait dengan etos kerja, kemudian gotong royong, kemudian integritas itu apa sih? Gitu. Ya. Bahwa namanya revolusi mental itu namanya etos kerja, integritas dan gotong royong itu sebelum dan sesudahnya ada revolusi mental harus kelihatan di mana perbaikannya, kan begitu ya, Prof. Sehingga kita betul-betul bisa yakin betul bahwa demographic advantage ini setelah diintervensi dengan revolusi mental itu nanti hasilnya akan jauh berbeda, dan itu akan memberikan impact yang luar biasa terhadap pembangunan di Indonesia. Ya. Saya sepakat Pak Didik. Tadi mengatakan bahwa tahun 2035-2045 di mana ada bonus demografi yang mengisi ya anak-anak PAUD sekarang ini itu nanti, sehingga mentalnya harus disiapkan, karakternya harus disiapkan supaya bonus demografi itu benar-benar menjadi bonus, sehingga tidak menjadi malapetaka demografi betul, Bro. Kita. Karena negara-negara kita harus bersyukur, negara yang lain nggak punya bonus demografi, semuanya aging society. Aging society, betul. Ini merupakan ya harus disyukuri, dan tentu saja kita siapkan anak-anak kita itu sebaik mungkin, karena kalau tidak kita akan gagal menjadi 5 besar perekonomian dunia. Insya Allah dengan persiapan yang baik ini kita menuju 5 besar perekonomian dunia yang sudah diprediksi oleh McKinsey, saya kira. Tidak sekedar katanya Pak Didi, itu ada prediksinya. Jadi kita harus segera, dan saya sangat mengapresiasi tugas Pak Didi ini sangat menyentuh persiapan SDM, sehingga kalau saja terjadi ini Pak Didi dan tim di Deputi 5 itu pahalanya berlipat ganda Pak Didi, saya kira. Amin. Sama-sama Prof. Karena Prof Yanto termasuk yang ikut mensosialisasikan ini, pahalanya lebih banyak lagi, Bro. Melalui soyanto.id. Ya pokoknya nggak usah banyak-banyakan, yang penting kita masuk surga bareng aja, Pak. Amin, Bro. Ya oke lah. Saya kira informasi yang inspiratif ini sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan banyak para pemirsa yang terinspirasi paling tidak untuk menanamkan karakter di lingkungan keluarga masing-masing, dan guru juga menanamkan karakter di kelas dan juga di sekolah. Terima kasih Pak Udi atas kebersamaannya, dan insya Allah minggu depan Bro. Tema. Jadi minggu depan ininya kita seri slice yang keempat yang keempat, yaitu pada saat usia perguruan tinggi. Ya, tentu ini nanti bagaimana mungkin di perguruan tinggi justru sudah mulai penerapan nilai. Nilai. Slide keempat usia perguruan tinggi ya Pak Didi? Usia perguruan tinggi. Oke, begitulah saudara-saudara, para pemirsa, ikuti terus. Jadi kita ini adalah membangun channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih.